Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Supriyantoro, mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Tridinanti Palembang tahun 2022 dengan NPM 224741034. Saya bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir sejak tahun 2011 dan sebelumnya saya bertugas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai peranata laporan keuangan hingga sekarang. Selain di Kementerian Agama, saya juga aktif di Koperasi Kredit Rukun Palembang sebagai ketua dan sebagai sekretaris pengawas di Pusat Koperasi Kredit Anggria Sangraha, Sumatera Selatan. Latar belakang pendidikan saya, SD Negeri 2 Ambarawa, SMP Persiapan Ambarawa, Semeawira Bakti Ambarawa, diploma di Sekolah Tinggi Pastoral Malang, dan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Abdi Nusa Palembang. Video ini adalah tugas akhir semester dari mata uji Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Yohan Naftali STMT. Latar belakang organisasi. Koperasi Kredit Rukun adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam yang beralamat di Jalan Dempo nomor 1149 Kota Palembang. Didirikan pada tanggal 14 Agustus 1978 oleh Bapak Sudarman BA almarhum dan Bapak Suradi BA almarhum beserta beberapa karyawan-karyawati Yayasan Pansos Bodronoyo Palembang dengan anggota awal sebanyak 23 orang. Dan di tahun 2022, anggota Koperasi Kredit Rukun sebanyak 12.850 orang dengan total aset 84 miliar lebih. Selain di Jalan Dempo sebagai kantor pusat, Koperasi Kredit Rukun juga mempunyai 3 tempat pelayanan, yaitu TP Talang Kelapa di Jalan Raya Palembang Betung, KM 16 Sukajadi, Kabupaten Banyuasin, TP Sako Ruko Musi Gria Sakti nomor 10, Jalan Siaran Purnasako, Kota Palembang, TP Bukit, Jalan Alam Sah Ratu Prawira Negara, Komplek BUP, Blok B, Kota Palembang. Dalam upaya memantapkan pelayanan simpan pinjam yang semakin meningkat jumlah anggota dan aset, maka untuk menjaga resiko Koperasi Kredit Rukun bekerja sama dengan Induk Koperasi Kredit Indonesia memberikan jaminan yang dinyatakan dalam kerjasama Daperma, Dana Perlindungan Bersama, dan sekarang berubah menjadi New Daperma. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus dibantu oleh manajemen sebagai perpanjangan tangan pengurus dan menjalankan tugas sehari-hari yang dinahkodai oleh seorang manajer dengan dibantu 3 koordinator TP, 3 kasih, dan 36 karyawan sebagai back office dan front office. Latar belakang masalah. Induk Koperasi Kredit atau Inkopdit adalah koperasi kredit sekunder di tingkat nasional yang berkedudukan di Jakarta yang berfungsi sebagai sentral pelayanan keuangan nasional untuk melayani pusat koperasi kredit di seluruh Indonesia. Fungsi utama dari Inkopdit yaitu mengembangkan koperasi kredit di wilayah Indonesia baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga jaringan usaha koperasi kredit yang kuat, sehat, dan mandiri mulai dari koperasi kredit primer, sekunder daerah maupun nasional. Daperma merupakan dana perlindungan bersama untuk melindungi anggota koperasi kredit jika ada yang meninggal dunia atau cacat total tetap dan sebagai wahana untuk mewujudkan semangat setia kawan, solidaritas serta saling membantu sesama anggota koperasi kredit di bawah gerakan Koperasi Kredit Indonesia. Daperma dikelola sejak tahun 1977 dan masih dikelola secara tradisional. Untuk meningkatkan keberlanjutan, maka Inkopdit bekerja sama dengan GIP dan AXA untuk melakukan formalisasi Daperma selama 3 tahun. GIP adalah salah satu perusahaan federal dari Jerman. Salah satu tujuan dari lembaga GIP adalah untuk membantu kegiatan ekonomi mikro di negara-negara berkembang. Salah satunya adalah negara Indonesia. Dari kerjasama antara GIP dan pihak Inkopdit,
pihak GIP menunjuk PT Aksa Finansial Indonesia untuk membantu serta mendampingi Inkopdit dalam pengelolaan Daperma menuju legal asuransi. Tujuan dari kerjasama tersebut adalah formalisasi Daperma agar sesuai dengan ketentuan otorisasi jasa keuangan atau OJK. Aksa menyediakan produk asuransi formal sesuai dengan kebutuhan anggota, meningkatkan kapabilitas Inkopdit, penyediaan produk asuransi baru, efisiensi proses, dan literasi keuangan. Daperma atau dana perlindungan bersama dimaksud adalah sejumlah dana yang disiapkan untuk menanggulangi pinjaman anggota apabila anggota mengalami musibah, meninggal, ataupun cacat tetap total, dan sebagai santunan duka apabila anggota meninggal dunia. Seiring waktu karena berbagai macam alasan, Daperma berubah nama menjadi New Daperma sejak tanggal 8 Agustus 2021. Masalah yang terjadi di New Daperma adalah premi yang dibayarkan oleh koperasi tidak jelas perhitungannya. Tagihan yang sudah dibayar masih muncul lagi di bulan berikutnya. NIK KTP dan KK harus sama, beda alamat sedikit saja susah diterima. Misalnya beda RT karena adanya pemekaran. Untuk pencairan New Daperma terlalu lama, bahkan ada yang sampai 9 bulan ke atas belum cair. Untuk premi anggota yang telah meninggal di aplikasi masih muncul tagihan per bulan yang seharusnya sudah ada tagihan langsung untuk 1 tahun. Anggota yang umurnya melebihi 75 tahun, santunan Daperma atau New Daperma tidak dapat sama sekali walaupun anggota tersebut masuk di usia 17 tahun. Apabila anggota meninggal karena COVID-19, bunuh diri, HIV, AIDS, dan tindakan melawan hukum atau kriminal tidak bisa diklaim. Peserta harus dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit kronis seperti jantung, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, stroke, hepatitis, kelainan darah, TBC, kanker, komplikasi, dan asma. Jika ada, maka diminta untuk mengisi surat pernyataan kesehatan atau SPK untuk dimintakan persetujuan secara case by case. Berikut adalah salah satu dokumen yang harus disiapkan apabila mengajukan klaim. Salah satunya yaitu surat keterangan meninggal dari lurah yang sudah dilegalisir, fotokopi KTP yang sudah dilegalisir dari lurah, surat keterangan kematian dari rumah sakit bila dirawat di rumah sakit, surat keterangan dari kepolisian bila terjadi kecelakaan, dan menulis kronologis kematian, mengisi formulir kecelakaan dari asuransi bagi anggota yang mengalami kecelakaan ataupun tidak, dan surat pernyataan kesehatan bila anggota mengalami riwayat penyakit. Solusi: Koperasi Kredit Rukun adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam. Dalam usaha simpan pinjam tersebut terdapat risiko yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain manusia, teknologi, dan alam. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, maka Koperasi Kredit Rukun mengelola bantuan solidaritas anggota atau BSA. Tujuan utama bantuan solidaritas anggota adalah untuk membantu meringankan beban anggota dari risiko yang disebut di atas. Bantuan solidaritas anggota adalah bantuan yang diberikan kepada anggota yang mengalami musibah, baik meninggal maupun cacat tetap. Peserta bantuan solidaritas anggota adalah seluruh anggota Koperasi Kredit Rukun. Jenis bantuan solidaritas anggota ada dua. Satu, bantuan solidaritas pinjaman anggota atau BSPA adalah bantuan yang diberikan kepada anggota yang meninggal dunia atau cacat tetap. Dengan demikian, ahli waris tidak dibebankan atas hutang anggota yang bersangkutan. 2. Bantuan solidaritas simpanan anggota atau BSSA adalah bantuan yang diberikan kepada anggota yang meninggal dunia atau cacat tetap. Dengan demikian, ahli waris mendapatkan tambahan atau simpanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan permasalahan yang ada, maka kami mencoba mencari solusi yang terbaik buat anggota dan buat koperasi, yaitu mengelola bantuan solidaritas anggota yang tujuannya hampir sama dengan New Daperma, yaitu membantu anggota yang terkena musibah, baik cacat tetap, cacat ringan, ataupun meninggal dunia. Banyak sekali keuntungan yang didapat oleh anggota juga oleh koperasi dengan dikelola sendiri.
Keuntungan kalau dikelola sendiri yaitu bantuan solidaritas anggota diberikan bagi semua anggota koperasi kredit rukun. Umur di atas 75 tahun juga masih mendapatkan bantuan solidaritas anggota. Prosedur dan syarat pengajuan klaim sangat simpel. Proses pencairan bantuan solidaritas anggota lebih cepat, tidak perlu menunggu sampai berbulan-bulan. Berkas persyaratan lengkap langsung proses. Proses pengajuan klaim disetujui maksimal 7 hari kerja. Bantuan solidaritas anggota sudah bisa dicairkan. Semua klaim bantuan solidaritas anggota bisa diproses kecuali meninggal karena bunuh diri dan tindakan melawan hukum atau kriminal. Syarat pengajuan bantuan solidaritas anggota yaitu surat keterangan meninggal dari lurah yang sudah dilegalisir, fotokopi KTP, KK, akte kelahiran bagi yang belum ada KTP, dan buku anggota koperasi. Surat keterangan kematian dari rumah sakit bila dirawat di rumah sakit, surat keterangan dari kepolisian bila terjadi kecelakaan. Kesimpulan dan saran, proses klaim Nyuda Permah berbelit-belit atau ribet, dan proses pencairannya lama, bahkan menunggu sampai berbulan-bulan. Persyaratan di Nyuda Permah juga menyulitkan anggota. Peserta harus dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit kronis seperti jantung, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, stroke, hepatitis, kelainan darah, TBC, kanker, komplikasi, dan asma. Jika ada, maka diminta untuk mengisi surat pernyataan kesehatan atau SPK. Pengajuan bantuan solidaritas anggota lebih mudah dan syarat juga lebih simpel dengan dikelola sendiri. Berkas persyaratan lengkap segera diproses. Semua klaim bantuan solidaritas anggota bisa diproses kecuali meninggal karena bunuh diri dan tindakan melawan hukum atau kriminal. Bantuan solidaritas anggota sangat membantu bagi anggota koperasi yang mengalami musibah, baik meninggal ataupun cacat. Saran, agar semua proses klaim di Nyuda Permah dipermudah dan penyakit kronis atau menahun juga bisa ditanggung. Sebaiknya umur di atas 75 tahun masih mendapatkan santunan. Persyaratan agar lebih dipermudah dan lebih simpel. Bantuan solidaritas anggota terus ditingkatkan pelayanannya agar bisa menjadi pelayanan yang prima.